Overview dari kimia nitrogen. Jadi ini kita lihat tentang kimia nitrogen. Kita fokus nitrogen dulu. Ini adalah diagram PROS-nya. Tadi kita punya diagram PROS, tapi itu adalah acidic condition. Ketika suasana asam. Kalau suasana basa gimana? Oh, beda lagi tipenya. Oh, ini beda sekarang ya. Suasana basa, nah ini yang putus-putus ini suasana basa. Anda bisa melihat apa yang akan dominan ketika suasana asam dan apa yang akan dominan pada suasana basa. Hanya dia melihat gambar di sini. Berarti pada suasana asam, asam nitrat itu adalah oksidator, ya, yang cukup kuat. Dan suasana basa, ion nitrat, oh itu tidak merupakan suatu oksidator lagi ya. Dia nggak kuat sebagai oksidator, bahkan kita lihat stabil loh di sini, hampir stabil malah ya. Dia untuk berubah menjadi N2 ini nggak terlalu bernafsu dia ya, masih biasa saja. Artinya ion nitrat itu stabil. Ion nitrat adalah stabil. Dan nanti kita lihat banyak senyawa nitrat kan, ada kalium nitrat ya, ada pupuk nitrat, oh macam-macam nitrat-nitrat yang kita kenal. Kenapa banyak nitrat? Karena nitrat ini stabil. Itu dalam gambar yang ada di sini. Gambar di sini menunjukkan kepada Anda ion nitrat adalah stabil relatif. Kemudian apa lagi? Suasana basa berbeda dengan suasana asam. Oke, jelas ya. Seperti itu. Dan ada ini namanya N2 adalah bentuk yang paling dominan stabilnya, baik suasana asam ataupun suasana basa. Kemudian NH2OH bersifat sebagai mengalami disproporsionasi. Bisa menjadi N2, bisa menghasilkan N2H4 ataupun NH3 nanti. Sebagaimana NH3OH plus pada suasana asam adalah bersifat terdisproporsionasi juga menjadi N2 ataupun menjadi NH4 plus misalnya. Begitu. Nitrogen adalah diluen, larut yang inert for highly reactive gas, yaitu oksigen. Oksigen adalah oksigen, bukan dikatakan terbakar kalau nggak berhasil dengan oksigen kan. Di pembakaran adalah reaksi dengan oksigen. Jadi ada sesuatu yang terbakar, suatu zat misalnya M terbakar, dia menghasilkan senyawaan produk, biasanya oksida dari ini. Ini reaksi pembakaran. Nggak disebut pembakaran kalau nggak ada oksigen. Sehingga di dapur itu kalau kompornya terbakar, apa yang dilakukan? Menghambat aliran oksigen ke kompor. Caranya kasih goni basah. Loh, kok dibasahi goninya? Baru ditutupkan sama kompor. Supaya pori-pori goni itu nggak tembus dengan oksigen nantinya. Air itu nanti akan menutupi pori-porinya goni, sehingga kita ditutupkan sama kompor yang lagi menyala, terbakar, maka asupan suplai oksigen dari luar tidak bisa menembus karung goni dan tidak sampai kepada kompor yang terbakar, akhirnya padam. Begitu. Jadi namanya kebakaran adalah reaksi dengan oksigen. Begitu. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan udara atmosfer kita sekarang? Wah ternyata banyak sekali oksigen. Oksigen ini banyak sekali, kita bernapas dengan oksigen. Karena nafas kita di bumi ini dengan oksigen kita bernapas. Berapa banyak oksigen? Banyak ya, karena kita banyak sekian miliar penduduk di bumi ini, belum lagi hewan-hewan juga demikian, maka suplai oksigen banyak sekali. Sampai dengan 22%, anggaplah 20%. Jadi O2 di atmosfer 20%, seperlimanya. Nah, terus gimana tuh? Jumlah yang luar biasa banyak seperti ini, apa yang terjadi jadinya kalau seperti ini keadaannya? Maka kalau begitu hanya O2 ada di atmosfer semuanya, maka bumi kita sudah menjadi lautan api. Kenapa demikian? Karena akan terbakar semuanya, mudah sih terbakar. Setiap gesekan kayu dan kayu akan menghasilkan api nantinya. Maka terbakarlah bumi ini menjadi lautan api. Lautan api. Bukan hanya Bandung yang lautan api, tapi seluruh bumi akan jadi lautan api. Karena oksigen yang jumlahnya banyak di atmosfer yang siap membakar. Bahaya? Bahaya sekali. Kenyataannya, alhamdulillah kebakaran nggak terjadi. Kenapa demikian? Ternyata di atmosfer kita ini ada N2.
Yang tadi udah kita bahas, N2 adalah stabil karena dia menggunakan triple bond N. Harganya besar sekali ini katanya, ini semua stabil. Dan apa itu makna stabil? Dia enggan untuk bereaksi dengan yang lain. Malas dia bereaksi dengan yang lain. Nah, akhirnya yang inert, ini namanya inert kita sebut ya, inert itu nggak mau bereaksi dengan yang lain, maksudnya dia udah stabil. Inilah yang berguna untuk menyelimuti O2 di atmosfer. Dia melarutkan O2 di atmosfer sehingga O2 bisa dijinakkan. Nah, ini dijinakkan ya. Maka O2 yang reaktif, membakar, berbahaya tersebut dijinakkan dengan menggunakan N2. N2 menjinakkan. Caranya gimana? Diluent. Dilarutkan istilahnya ya. Jadi kita punya larutan. Apa itu larutan? Ada zat terlarut, ada pelarut. Biasanya pelarut paling besar komposisinya. Zat terlarut sedikit. Maka kalau Anda punya N2, ternyata komposisinya itu adalah sekitar 75% dari udara di atmosfer kita ini. 75%. Nitrogen oksigennya 20%. Berarti N2 adalah pelarut. Proporsi yang lebih besar untuk menetralisir LO2 ini. Ya, inilah yang terjadi di atmosfer kita ini, sehingga kemudian lestari kehidupan di bumi. Kebakaran nggak mudah terjadi, sehingga kita nyaman hidup di sini dengan proporsi nitrogen yang banyak. Coba kalau nitrogen proporsinya cuma ikut-ikutan 20%, apa yang terjadi? Sifat G2-nya tidak akan efektif untuk menjinakkan O2 tadi. Ya, itu terjadi. Nah, ini proporsi yang terbaik untuk menjinakkan oksigen ini. Dan ini kemudian menunjukkan kepada kita ya, bagaimana alam ini sudah ada yang desainnya. Mengatur semuanya sehingga bisa seperti ini. Kalau enggak, sudah enggak ada lagi di depan kita di dunia. Angka-angka yang jelas seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan diciptakan begitu, bukan tercipta sendirinya. Tapi pasti ada yang telah merekayasanya, mendesainnya, itulah Allah Subhanahu wa taala yang membuat alam semesta ini. Baik. Kemudian N2 is not very soluble in water. Nah, sekarang kita bahas nih air lagi. Jadi dari udara, bicara tentang udara, kita turun ke bawah ke sini lagi. Ke laut, sungai. Apa yang ada di sungai? Macam-macam. Gas apa yang ada di sana? O2 juga ada di sini. Buktinya ikan-ikan hidup di sini kan. Ikan-ikan hidup di sini. Terang dalam air, hidup air. Di mana dia bernafas? Ngambil oksigen. O2 yang larut dalam air. Tapi sayang manusia tidak punya insan seperti ikan ya. Manusia punyanya paru-paru untuk bernafas sehingga dia harus membawa kantong udara. Dibawa kantong udara untuk pergi ke laut, jalan-jalan ke dalam air. Karena dia nggak bisa bernafas langsung dari oksigen yang ada di laut ini karena dia nggak punya insan. Jadi kalau ada yang ingin bisa bernafas langsung dalam air tanpa ini, ya pakai insang ya, pakai insang. Tapi tentu tidak demikian. Kan yang pakai insang. Jadi, nah sekarang dia turun ke laut. Dia bawa kantong udara. Berisi oksigen di sini tentu saja ya. Tapi tentunya ini juga akan ada nitrogen masuk nih. Kalau ini nggak murni dia pakai, dia tetap akan ada nanti nitrogen yang ada di sini. Lagi pula membawa kantong oksigen murni juga tidak mungkin sulit ya ke dalam air seperti ini. Maka perlu di sini nitrogen juga di sini. Maka campuran N2 dan O2 dalam kantong udara yang dibawa dalam air. Nah, sekarang problem. Di mana muncul problem? Yaitu N2 ini is not very soluble in water. Dia itu nggak terlalu larut dalam air. Nggak terlalu larut dalam air. Ya, jadi N2 secara normal itu nggak larut dalam air. Ya, normalnya seperti itu. Tapi kalau Anda masukkan dengan tekanan tinggi, maka dia bisa larut kemudian di dalam air. Itu malah cepat pelarutannya. Nah, kalau begitu gimana jadinya? Darah, semua itu adalah air. Darah itu kan maksimal air. Apa itu darah? Darah itu banyak air. Jadi air banyak dalam darah. Begitu.
Selain dari hemoglobin dan lain, air yang dominan banyak sekali. Maka kalau kita biasa bernafas, Anda bernafas, kan? Nafas, setiap hari kita bernafas. Sekali hirup bernafas, apa yang masuk ke dalam paru Anda? Oksigen, apa lagi? Nitrogen masuk. Terus gimana yang terjadi? Kalau pas bernafas, O2-nya diambil, diangkut oleh hemoglobin. Ya, N2-nya gimana? N2-nya pergi lagi. N2-nya stabil, inert, nggak berikatan secara kimia. Yang kedua, dia tuh juga tidak larut dalam darah. O2 gimana? Larut dalam darah. Tidak, udah diambil malah di dalam darah. Udah diambil oleh sel-sel darah. Dibawa oleh darah kemana-mana. N2, N2 tidak. N2 tidak larut dalam darah. Dalam air dia nggak larut pada kondisi biasa. Akhirnya dia keluar lagi kan. Dihirup, keluar, dihirup, keluar. Nah, itulah ketika kita bernafas. N2 tidak larut dalam darah. Oke, itu kalau ada di sini, di atas permukaan tanah. Kalau turun ke dalam air, makin ke dalam, apa yang terjadi? Tekanan makin meningkat. Ya, tekanan makin meningkat. Nah, itulah yang terjadi ketika dahulu kapal selam kita yang tenggelam. Apa namanya kapal selamnya? Ingat? Kapal selam milik kita yang tenggelam di laut apa tuh? Laut Natuna. Di mana kemarin ya? Tenggelam kan? Pada kedalaman sekian puluh meter atau mungkin sudah 100 meter. Maka itu orang-orang pada meninggal. Jadi harapan orang hidup sudah nggak ada lagi, kata para ahli ya. Karena demikian sudah karena tingginya tekanan dalam ini, tingginya tekanan di dalam tanah, di dalam air laut, di dalam laut tadi ya, seperti yang menghimpit paru-parunya, dihimpit paru-parunya yang tekanan tinggi, maka ya bawa belur, hancur lagi ya, meninggal. Gitu. Kapal pun juga bisa rongsok ya karena tingginya tekanan di dalam makin ke bawah tersebut. Jadi orang untuk turun ke dasar laut ini semuanya itu hanya bisa mainnya pada kedalaman sekian puluh meter saja. Oh, dia ingin melihat pesona laut nih, hanya pada kedalaman tertentu saja. Tapi kalau makin dalam, 500 meter ke bawah itu sudah menantang nyawa di sana ya. Jadi kita bisa turun ke laut itu hanya pada kedalaman tertentu. Karena makin ke bawah, tekanan itu makin tinggi. Nah, itulah yang buat kapal selam kemarin, kapal selam itu kemudian hancur ya di dalam kedalaman laut tersebut. Oke, nah kembali pada nitrogen Anda. Jadi Anda punya nitrogen yang Anda bawa ke dalam air, Anda bernafas di dalam air menggunakan juga ada nitrogen yang masuk bernafas. Maka ketika Anda di dalam kedalaman air yang memiliki increasing pressure, tekanan yang tinggi, apa yang terjadi? Dia akan soluble dalam darah. Maka dia akan larut dalam darah lagi bersama dengan oksigen tadi. Tadinya kan nggak larut kalau biasa kan. Di atas tanah kita nggak, dia tuh nggak larut. Dia masuk keluar saja, nggak akan masuk larut dalam darah kita. Nah, sekarang Anda masuk ke dalam air, Anda juga menghirup nitrogen. Dan sifatnya nitrogen adalah kalau tekanan tinggi dia akan larut dalam air. Nah, sekarang Anda hirup, maka larut dalam air apa itu airnya? Darah Anda sendiri. Dia kemudian akan masuk dalam darah. Oke, ini adalah problem bagi deep sea diver. Para diver yang juga diving itu artinya menyelam ya. Para penyelam kedalaman. Apa masalahnya? Ketika dia sudah naik ke atas sampai ke permukaan air, apa yang terjadi dengan tekanan? Turun. Tekanan akan turun dan dia kemudian akan sampai permukaan di atas. Apa yang terjadi dengan nitrogen yang tadi udah larut dalam darahnya? Yang jelas ketika tekanan rendah, dia tidak larut dalam air. Tekanan tinggi aja dia larut. Awalnya di dalam air ada nitrogen dalam darah Anda. Tekanan naik ke atas, tekanan udah habis, tekanan tinggi sudah berkurang sampai 1 atm saja lagi. Menunjukkan apa? Nitrogennya nggak larut lagi dalam air atau dalam darah Anda. Dia akan menjadi cara untuk keluar. Oh, keluarlah lagi dari sel-sel darahnya. Wow, keluar dari sel-sel darahnya, tinggal pecah-pecah lah apa ya sel-sel darahnya karena nitrogen keluar. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, begitu. Nah, sekarang orang mencari cara ya ini bahaya kalau pakai nitrogen. Maka tabung-tabung gas itu sudah digantikan sama helium. Helium dipakai pengganti nitrogen yang juga inert ya. Yang jelas oksigen yang ditenteng kemana-mana ini mesti ada gas inert yang untuk menemaninya. Ya, kalau ini adalah nitrogen,
Sekarang untuk tabung gas, orang pakai helium yang juga inert. Nah, kemudian digunakan. Kenapa helium digunakan? Lower blood solubility. Dia nggak mudah larut dalam darah. Baik pada tekanan biasa, apalagi termasuk pada tekanan tinggi. Jadi ketika tekanan tinggi sekalipun, heliumnya nggak akan larut dalam darah, nggak akan masuk dalam sel darah, karena dia tidak larut. Dia akan keluar, ya, memisahkan diri, begitu. Nah, ini lebih safe untuk keperluan deep sea diver. Nah, ini wawasan bagi Anda ya, yang suka untuk tenggelam-tenggelam. Nah, yang suka untuk menyelam maksudnya, bukan suka untuk tenggelam ya, dalam air. Ya, ini adalah informasi tentang apa panduan komponen campuran gas untuk tangki-tangki udara yang di bawah dalam air. Oke, nanti kita lihat guna nitrogen. Yang jelas nitrogen banyak gunanya. Banyak gunanya nanti banyak gunanya ya. Tapi sekarang kita dulu bagaimana cara membuatnya. Baru kita lihat kepada gunanya. Maka nitrogen dibuat seindustri cara seperti ini atau secara lab. Di industri dibuat dengan dua cara. Pertama, menggunakan cara yang sangat fisika. Apa itu? Destilasi. Destilasi biasa aja. Destilasi. Memisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih berbeda, kita bisa memisahkan. Nah, Anda punya katalog. Anda punya data bahwasanya boiling point dari N2 -196 derajat Celcius. Oksigen -283. Ini modal nih. Yang kita tahu adalah di udara kita apa tadi? Di udara kita ini bumi, di atmosfer kita ini apa yang ada? N2 70%. O2 20%. Kan begitu. Berarti Anda ambil aja udara, di mana komponen mayoritas nitrogen dengan oksigen. Oke, nah kemudian Anda masukkan ke dalam tangki di sini ya. Oh, tangkinya tangki yang sifatnya cryogenik. Cryogenik, apa itu cryogenik? Suhu yang sangat kecil sekali. Rendah sekali, minus sekian. Suhu treatment yang rendah itu namanya proses cryogenik. Proses pada suhu rendah. Ya, jadi didinginkanlah ini. Didinginkanlah udara dalam tabung ini sampai suhu yang rendah sekali. Di bawah suhu 200, minus 200. Nah, ini nih. Udara dimasukkan ke dalam dan suhu minus 200. Nah, ini sudah campur udara sekarang ya. Ada N2, paling tidak ada O2 di sini. Kemudian Anda naikkan suhunya. Pelan-pelan ya, dari minus 200 naik jadi minus 198, minus 197, 196, minus 194, minus 192, minus 190. Nah, pas minus 190, apa yang terjadi? Dia dapat sesuatu ini. Atau ini 90 pasnya ya. Para informasi lain 196. Jadi yang benar ya. Maka nanti ada ketemu cairan muncul. Muncul cairan. Anda tampung dia nih, tampung netes di sini cairan ya, ditampung di sini. Anda naikkan lagi suhunya, tuh naik minus 187, 186, minus 185, muncul tiba-tiba nanti cairan kedua. Nah, netes pula cairan nanti nih. Pertanyaan, apakah yang di bawah netes ini dan apakah yang ini? Siapa yang tahu? Zat apakah yang netes-netes yang di sini dan yang di sini? Apa itu? Gas, cairan, nitrogen. Kan boiling point-nya min 196 atau min 190. Ketika Anda mencapai min 190, maka nitrogen mendidih. Ya, itu kalau mendidih. Kalau Anda turun, apa itu mendidih? Tidak pasti dari cair menjadi gas. Kalau Anda berangkat dari gas, Anda turunkan, Anda naikkan suhunya menjadi minus 190, maka dia akan berubah jadi cairan gas, cairan dari N2 tersebut. Maka tetesan di sini adalah tetesan dari N2 cair. Ini N2 cair nih.
N2 cair. Sebenarnya yang 183 ini adalah tetesan dari O2 cair. Nah, Anda ambillah mungkin satu ember N2 cair ya, satu ember O2 cair itu. Tapi suhunya ingat, suhunya adalah suhu yang dingin. Suhu kriogenik kedua-duanya -183 itu luar biasa. Begitu ya. Begitu. Kalau naik lagi naik suhunya di suhunya di suhu kamar 25 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Nah, pasti dia jadi gas lagi kan. Tapi jelas Anda sudah bisa memisahkan nitrogen dengan gas-gas yang lain berdasarkan kepada titik didih. Ini namanya proses secara industri dengan jalan mendinginkan air dan kemudian memanaskan secara perlahan, dan Anda berdasarkan data boiling point-nya bisa menentukan pada suhu berapa cairan ini akan didapatkan. Kemudian pendinginan kriogenik, apa itu kriogenik? Suhu yang sangat ekstrim dingin akan menghasilkan high purity gases. Jadi harga yang sangat gas yang sangat murni sekali, pasti murni sekali di sini. Hanya N2 yang ada di sini. But energi intensif. Kenapa energi intensif? Karena perlu kulkas yang sangat dahsyat ini. Kulkas di rumah, wah paling -2 derajat Celcius ya untuk mendinginkan batu es di rumah saja. Itu pun sudah menghabiskan watt listrik yang banyak. Banyak ya pakai watt listrik. Ruangan kelas kita pakai apa nih? AC. Untuk mendinginkan suhu sampai 25 aja. Udah balik-balik screen dibuatnya. Jadi contoh konsumsi listrik yang besar ketika kita mendinginkan. Mahal jadinya. Kalau begini mahal jadinya ini harga O2, harga N2. Ya kan? Mahal apa tidak? Mahal sekali ini kalau cara yang dipakai. Terus kalau mahal, kenapa itu pas Anda tukar ban mobil terutama ya, ban mobil, kemudian Anda tukar bannya atau Anda isi dia itu kempes bocor, tambal ban, nah, orang nawarin, pihak bengkel nawarkan mau diisi nitrogen atau udara biasa katanya. Nah, kalau saya pilih aja udara biasa saja lah, nggak perlu pakai nitrogen ya. Tapi orang lain juga suka nitrogen. Nah, nitrogen beda tipis, nggak terlalu mahal, itu pasti berapa harganya ya, nggak terlalu mahal ya sih anginnya nitrogen. Artinya apa nih? Nggak mahal-mahal amat. Kondisi sekarang ternyata nggak mahal nih harga nitrogennya. Terus apalagi O2. Kalau seperti ini buat O2, mahal sekali harga O2-nya. Kemarin kita butuh oksigen pas pandemi kan. Pas pandemi kita butuh oksigen banyak sekali. Mahal kalau seperti ini caranya kan. Faktanya demikian. Tidak juga. Nggak terlalu mahal juga oksigen dan termasuk nitrogen ini malah. Kenapa demikian? Ada cara yang lebih mudah untuk itu. Mendapatkan atau memisahkan apa nitrogen, oksigen dari udara kita ini. Yang jelas udara kita ini adalah kandungan sumber yang tak terbatas gratis dari O2 dan N2. Melimpah ruah udara kita, tinggal ambil aja lagi. Tinggal dipetik saja udara sini selesai, gratis. Nah, gimana cara metiknya? Itu masalah sekarang kan. Kalau Anda metiknya menggunakan destilasi seperti nomor 1, mahal di harganya. Tapi disinilah orang-orang kimia anorganik berperan. Disinilah jasa orang-orang kimia anorganik itu diakui. Kenapa? Orang-orang kimia anorganik, orang-orang sintesis anorganik, yang ahli dalam sintesis anorganik, dia buat material namanya zeolit. Zeolit ini ada zeolit alam, ada zeolit buatan ya. Dan ini adalah contoh dari zeolit tersebut. Yang mana ini adalah rongga di sini. Nah. Baik. Jadi di sini adalah rongga ya pada zeolit Anda. Anda buat zeolit di labor kita sekarang juga ada yang sedang penelitian tentang buat zeolit ya, anak-anak mahasiswa yang menggunakan bahan macam-macam untuk buat zeolit, dia sedang buat zeolit juga sekarang. Nah sekarang
Dibuatlah zoolit oleh orang anorganik. Dan ada rongga di sini. Nah, rongga ini semuanya itu ternyata pas ukurannya dengan gas yang dimaksud. Mungkin pas untuk N2. N2 ini panjangnya diukur orang, segini banyaknya. Dapat pas yang panjangnya diameter dari rongganya zeolit. Akhirnya, dia bisa menjebak nitrit N2. Kalau Anda jebak N2, maka Anda misalkan O2. O2 akan terpisah ya. Atau sebaliknya, ada jebak O2, ada jebak O2 di sini. Anda punya udara, satu tabung udara. Anda jebak O2-nya masuk ke dalam zeolit di sini O2-nya. Maka apa yang terjadi? Sisanya adalah N2. Maka begitu Anda bisa misalkan sekarang antara N2 dengan O2 dengan cara zeolit. Nah, ini mudah meriah kan? Tinggal cari aja cangkang sangkarnya. Ini sangkarnya nih. Sangkar zeolit. Yang penting ukurannya ini, rongga-rongga yang di sini, seukuran dengan ukuran dari molekul unsur Anda. N2 kah atau O2. Dengan cara itu dia kemudian bisa menjebak gas-gas yang ada di sini dan akhirnya Anda bisa memisahkannya. Caranya sangat mudah dan mudah. Ya, tinggal kasih tekanan, kemudian dilepaskan, kemudian dikeluarkan lagi dengan menggunakan tekanan, dapatkan gas. Nah, ini cara yang murah, meriah, dan akhirnya N2 dan O2 jatuh harga. Ya enggak? Jatuh harga N2-nya. Dulu mungkin mahal harganya nih ya. Tapi semenjak ada timuan zeolit, jatuh harga dia. Sehingga dipakai untuk ngisi ban, ban mobil, ban motor, ya enggak? Dulu mungkin tidak bisa dibikin, pasti hal-hal yang spesial dengan nitrogen. Tapi semenjak ditemukan cara yang murah, ya, maka turun dia sekarang ya. Dari rumah sakit, kemudian laboratorium elit, ke bengkel-bengkel motor, bengkel-bengkel mobil. Nah, inilah nasib N2 ya. Begitu semuanya Pak Siswa. Kemudian di laboratorium, gimana cara membuat nitrogen laboratorium? Anda nggak punya tentu ini, kita nggak punya alat ini, mahal sekali ini. Nggak semua kampus bisa melaksanakan eksperimen karyogenik, ini repot. Menggunakan zeolit juga nggak tersedia. Kita juga nggak punya perangkat tekanan yang bisa menekan pasca itu terlalu complicated. Kita orang kimia, mainnya dengan main kimia. Yang dua di atas mainnya orang-orang fisika nih, teknik. Nggak ada fisik kimia di atas. Hanya betul-betul perubahan wujud, perubahan fisika aja. Yang di bawah ini adalah adsorpsi, bukan perkara kimia juga. Nah, kita orang kimia, kita bermainnya dengan senyawa kimia dan reaksi kimia. Inilah yang Anda pakai. Ambil amonium nitrit, panaskan, dan akan lepas kemudian gas nitrogen. Nah, ini garam amonium nitritnya, buat setting alat seperti ini, masukkan ke dalam tabung, ujungnya dikasih pipet, pipa, masukkan ke dalam tabung terbalik, ada air di sini, panaskan ini dengan api, panaskan, terbentuk gas N2 nanti di sini. Ini tertutup semuanya, maka dia akan keluar ya. Ini gas yang keluar nih, keluar gas dengan ciri jalan keluar. Oh iya, lewat di sini nih, lewat di sini, terus sampai di sini, keluar gelembung-gelembung di sini, gelembung-gelembung. Oh, akhirnya dia mengisi ruang di sini. Lama-lama turun, akhirnya ini full kosong. Kosong itu adalah diisi dengan gas N2 saja. Akhirnya Anda bisa menjebak N2 dalam tabung reaksi dengan cara seperti ini. Memanaskan amonium nitrit. Setting eksperimen di labnya seperti ini. Ini kasih sumbat di sini ya. Karet. Nah, gitu. Itu cara kita yang membuat N2 di laboratorium. Nah, kita udah ekstraksi itu semua diapakan gitu. Untuk apa itu N2? Pertama, inert atmosphere when highly reactive compound are being handled or stored. Itu penting untuk kalau Anda bekerja dengan hal-hal yang terkait dengan reaktif, zat-zat yang reaktif. Maka supaya nggak terjadi reaksi yang nggak diinginkan, maka Anda perlu kasih selimut, kasih pelarut, kasih penjaga ya, yaitu N2 ini.
disemprotkan N2 ke sana, maka kemudian gas kimia nggak terjadi. Karena udah dibatasi oleh N2. Nah, N2-nya kan nggak mau bereaksi tadi kan, N2 adalah inert. N2 triple bond itu adalah inert, nggak mau bereaksi, malas lembab, malas bereaksi. Itu inert ya. Contohnya apa? Pada produksi baja dan pada Pertamina untuk purge the flammable hydrocarbon from pipes and reactor. So when they need to maintenance. Contohnya pada industri baja, pada industri pemurnian kilang minyak. Orang untuk mengosongkan itu pada pipa-pipa dan reaktor-reaktornya itu orang menggunakan disemprot dengan N2. Kapan? Ketika lagi maintenance. Ya kan ini kan berhubungan dengan zat reaktif. Oil refinery. Apa itu oil? Minyak. Oh, minyak dan gas. Jelas itu barang reaktif. Mudah terbakar. Daripada kebakaran itu satu kilang, kita semprot dengan nitrogen. Sehingga kebakaran tidak terjadi. Begitu ya. Steel production, produksi baja, ataupun pada produksi bahan-bahan yang menggunakan suhu tinggi. Maka pada suhu tinggi semuanya, hal yang nggak terjadi, bisa terjadi. Reaksi kimia bisa terjadi pada suhu tinggi. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Anda semprotlah yang ingin Anda treatment tersebut yang suhu tinggi. Wah, dia jalan nitrogen. Yang semprotan gas nitrogen. Akhirnya reaksi kimia enggak terjadi. Itu berarti. To flush out empty oil tanker when they are idle to reduce the risk of flammability. Sama ya. Tangki-tangki minyak ini, tangki-tangki minyak ini itu perlu disemprot dengan N2 kalau Anda lagi ya ingin mengosongkannya. In the unloading of oil from ship, it can act as blanket above oil and prevents vapor from igniting. Jadi ketika masih di industri minyak ya, ketika lagi minyaknya dipindahkan dari kapal tanker ke dalam tangki-tangki minyak di daratan begitu ya, maka orang juga tidak menggunakan nitrogen sebagai blanket, sebagai selimut di atas permukaan minyak tersebut. Kenapa? Supaya nggak mengalami kebakaran lagi. Supaya minyak nggak terbakar nantinya. Ingat, ini minyak mudah terbakar. Ya, minyak mudah terbakar. Dengan oksigen bisa bereaksi menjadi CO2 dan H2O. Kan reaksi pembakaran terjadi, terbakar itu kapal tankernya. Ketika pas unloading, maka kemudian disemprotlah dengan N2 sehingga nanti di permukaan minyak itu gas nitrogen aja gitu, sehingga oksigen nggak bisa masuk. Oksigen ada di sini ada nitrogen gitu ya, banyak menyelimuti, maka oksigen nggak bisa masuk oksigen. Artinya resiko pembakaran tidak terjadi. Kebakaran nggak terjadi. N2 digunakan sebagai safe refrigerant, digunakan sebagai pendingin yang bagus, yang selamat, aman. Ketika rapid cooling is required, manakala pendinginan cepat dibutuhkan. Oh, juga begitu ya. N2 bisa jadi refrigerant juga. Tahunya kita apa refrigerant itu? Refrigerant itu cairan yang digunakan untuk mendinginkan. Kalau AC rumah itu menggunakan namanya freon, itu refrigerantnya. Di kulkas juga freon digunakan. Tapi selain freon juga ada N2, bisa digunakan sebagai refrigerant juga, cairan yang bisa diproses untuk pendinginan. CO2 juga bisa sebagai refrigerant. Yang terakhir, guna N2 adalah untuk membuat amonia dalam proses Haber-Bosch. Nah, ini kita bahas spesial ya, bagaimana orang buat amonia. Ini hal yang sangat dramatis. Nah, ini summary-nya nih, guna nitrogen apa gunanya? Pembuatan protein. Oh, sinyal protein itu tidak ada kalau nggak ada nitrogennya ya. Ya, asam amino, banyak nitrogen di sana. High temperature thermometer. Pada bola lampu listrik juga ada nitrogennya. Pada pengalengan makanan, makanan kaleng nih, mungkin sardin gitu ya, dikasih nitrogen. Kenapa dikasih nitrogen? Oh, supaya terselimuti dari zat-zat luar yang bisa membuat pembusukan pada makanan kaleng. Inert atmosfer pada proses metalurgi udah kita bahas. Diluting of air untuk mengencerkan udara, ya. Kemudian pada Pertamina dan industri kimia
dibutuhkan nitrogen. Pada proses pembuatan amonia dan sebagai refrigeran, sebagai pendingin. Zat untuk membuat pendingin. Nah, ini di antara guna nitrogen. Maksud semuanya ini banyak ya. Ada tangki berisi gas nitrogen di sini. Tangkinya gas isinya. Berarti harus disimpan dalam rapat sekali dan tekanan tinggi. Oke. Oke. Nah, maksud semuanya ini adalah bab tentang propelan dan eksplosif. Propelan artinya pendorong roket. Pendorong itu namanya propelan. Eksplosif itu adalah bahan peledak, bom. Nah, pada bab ini Anda dikenalkan tentang kimia dari bahan peledak, kimia dari bom, kimia dari bahan pendorong roket yang kayak antariksa. Intinya adalah ada 3 syarat yang mesti dipenuhi kalau Anda ingin membuat propelan dan eksplosif. Pertama, reaksi haruslah thermodynamically spontan, ya, spontan dan sangat eksotermik. Jadi delta G-nya mestilah kecil dari 0, delta H-nya mesti kecil dari 0. So that great deal of energy is released in the process. Jadi sangat spontan dengan delta G yang negatif. Sangat entalpi negatif, sangat eksotermik. Dan energi ini yang dipakai kemudian untuk dilepaskan, ya. Biasanya melepaskan energi yang besar. Nanti dilihat dari harga energi ikatan dari senyawa juga. Yang kedua, secara kinetika lagi haruslah very rapid. Ini syarat termodinamika. Syarat termodinamika, ini syarat kinetika namanya. Jadi secara kinetika, berarti harus sangat cepat, nggak boleh lambat. Atau secara kata lain, secara kinetik disukai. Begitu. Kedua syaratnya ya. Yang ketiga lagi adalah reaksi harus berlangsung menghasilkan small gaseous molecule. Jadi reaksinya menghasilkan gas-gas yang kecil. Kenapa kecil? Karena berdasarkan energi kinetik, molekul kecil akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk berlari, bergerak, sehingga dia akan memiliki momentum yang lebih besar. Ya, E sama dengan mv. Momentum sama dengan massa kali dengan velocity. Jadi makin tinggi velocity-nya, makin besar momentumnya. Nah, itu dibutuhkan untuk fisika meledakkan, menghancurkan. Ya, begitu ya. Ya, ada 3 syarat perubahan peledak. Pertama, termodinamika oke. Delta G-nya negatif, delta H-nya negatif. Syarat kedua adalah syarat kinetika, yaitu reaksinya mesti cepat, nggak boleh lama-lambat. Yang ketiga adalah syarat tentang fisika, yaitu tentang gas yang mesti kecil yang dihasilkan, dan dia akhirnya larinya kencang, energi kinetiknya juga akan besar, begitu ya. TK-nya besar, dan kalau dia menambah sesuatu akan menghasilkan tenaga yang besar. Dan itu dipenuhi oleh nitrogen. Nitrogen memiliki karakter ini. Contohnya pada H2O2, N2O4 ini bereaksi, menghasilkan N2 dan H2, akan menghasilkan apa nih? Reaksi dengan menghasilkan N2 yang berukuran kecil, syarat nomor 3. Ya, syarat nomor 3 terpenuhi untuk molekul gas N2 yang kecil tersebut. Sehingga bisa dipakai. Yang kedua syarat apa lagi nih? Ini syarat tentang syarat energi ikatan. Berarti Anda sedang bahas tentang nomor 1. Nomor 1. Ya. Karena berhubungan dengan syarat eksternal. Nah, Anda bisa hitung aja nanti berapa energi ikatan di kiri ditambahkan dengan N2 dan di kanan. Totalkan semuanya, kiri kurang kanan dapat itu harga delta H. Sangat negatif. Besar energi yang dilepas. Ya. Dan akhirnya ini ya. Nah, ini data semuanya silakan dibaca aja ya tentang berapa energi yang dilepaskan ketika pembentukan reaksi ini. Dan reaksi ini adalah cepat, dan akhirnya kemudian ledakan terjadi. Nah, itulah parameter semuanya tentang kimia dari propelan dan eksplosif. Sekarang orang nggak pakai ini, itu saja ya. Orang pakai trinitrotoluene, sebuah senyawa kimia yang juga menghasilkan gas nitrogen nantinya. Dan itu menghasilkan apa ya? Menghasilkan yang kecil. Selain N2 juga ada CO2 keluar pas ini meledakan TNT. Oke, nah ini ada video apa nih tentang orang Indonesia juga bisa membuat bahan peledak ya.
bukan meledak, diperpelan. Kita buat propelan untuk meroket. Oke, mana nggak perlu jalan ya, nggak bisa videonya jalan, bisa cek aja ya. Intinya adalah tentang roket yang dibuat oleh LAPAN, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional ya. Itu adalah LAPAN. Dia berhasil buat roket yang bagus ya. Kemudian hanya sedikit bahan-bahan kimia yang bisa bereaksi dengan nitrogen. Apa contohnya yang bisa tersebut? O2 bisa bereaksi dengan nitrogen, bisa juga. Tapi ada perlu suatu nih. Biarkan jadi di langit nggak ada reaksi ini. Tapi ada bisa terjadi kalau Anda bisa menambahkan spark, yaitu lecutan listrik. Apa itu contohnya? Kilat. Kilat. Itu bisa memantik reaksi antara N2 dengan O2. Jadilah ini reaksinya. Atau bisa juga dalam kendaraan ini, kondisi-kondisi ekstrim saja ya. High compression gasoline engine, mesin mobil ini karena saking tingginya proses energi tinggi, mungkin suhu tinggi di sana, listrik tinggi, ya bisa kemudian reaksi ini terjadi. Yaitu N2 yang kedua menghasilkan NO, high compression gasoline engine. Dan ini problem, ini senyawa problem. Kalau di bawah-bawah di sini ya, wah, ada N2 bahaya, itu NOx, sebuah polutan gitu. Ini polutan. Ya. Maka kita butuh catalytic converter untuk mempercepat reaksi dari polutan N2 ke LEF. Maka Anda perlu untuk menggerakkan reaksi dari kanan ke kiri, dari sini ke sini begini, sehingga Anda butuh N2 kelak menjadi N2 plus O2. Dan ini perlu namanya catalytic converter. Ini tiga orang, sehingga tidak dicemari. Jadi setiap mobil bergerak ini bukan lagi mencemari karena ada produk N2 di situ. Jadi ingat, bukan hanya CO2 dan H2O yang keluar dari knalpot mobil, tapi juga ada gas NO2 sebagai hasil dari high compression mesin engine yang akan mengubah N2 dan O2 di udara menjadi gas NOx, NO2. Dan ini adalah polutan yang tidak baik untuk kita. Maka supaya ini polutan ini kemudian berubah kembali menjadi N2, orang menggunakan namanya catalytic converter. Begitu. Kemudian Anda lihat di sini adalah nitrogen. Ini namanya siklus nitrogen. Ya. Siklus nitrogen, wah, macam dari langit, dari udara. Ini petir kata tadi, kita petirkan, kilat. Ini hujan, membawa nitrogen ke bawah, menuju pupuk ke tanaman. Tanaman mempunyai nitrogen juga, terutama kacang-kacangan misalnya dimakan oleh apa nih, kambing, dia mati, kemudian jadi bangkai dan terusnya, macam-macam proses yang melibatkan nitrogen, dari amonia, nitrit, nitrat, jadi pupuk. Ini adalah proses siklus nitrogen di bumi kita ini. Dan kita fokus sekarang kepada tumbuhan. Itu buat ini dia membutuhkan CO2 ini untuk proses fotosintesis, mengubahnya menjadi karbohidrat. CO2 tambah H2O ya menjadi pupuk, menjadi apa? Karbohidrat. Tapi kebutuhan tumbuhan masih semuanya, bukan hanya CO2 dan H2O saja, tidak. Anda nanam bunga gitu, atau tanam tanaman di rumah, hanya disiram saja gitu. Disiram. Itu Anda hanya ngasih H2O. Kalau sekali disiram itu hanya H2O dikasih. CO2 Anda tahu ya, ada di udara, nggak perlu Anda kasih. Tapi H2O perlu dikasih karena kering tanahnya. Oke, akan terbentuk ini. Cuma kalau dia ingin hidup secara wajar, nutrisinya bukan ini. Bukan ini nutrisi dari tumbuhan. Apa nutrisinya? Macam-macam mineral. Ada kalium, dia butuh juga, ada natrium, nitrogen, dan fosfor dibutuhkan. Nah, nitrogen yang kita bahas ya. Nitrogen adalah unsur major nutrient atau primary. Dia adalah primary element yang mesti dibutuhkan oleh tumbuhan bersama dengan fosfor dan kalium. Ini penting, oke.
Baru kemudian major nutrien seperti sulfur, magnesium itu juga, dan yang paling mikronutriennya juga adalah yang lainnya di sini. Begitu. Begitu ya, sehingga kita mengenal namanya pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk NPK, pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu yang kita beli selama ini kan. Dia adalah primary nutrient bagi tumbuhan. Kemudian secondary apa? Kalsium, magnesium, dan sulfur. Mikronutriennya apa? Boron, zinc, besi, bla 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 di sini. Ini mikronutrien. Tapi yang prinsip ini adalah yang paling dibutuhkan ya. Untuk apa dia? Untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi karbohidrat tambah dengan oksigen nanti. Begitu. Oke.